minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Santriwan santriwati pesantren Darul Ukhwah Jakarta Barat di seluruh Indonesia, dengan pengajian streaming ini kita telah mempelajari beberapa hal kaitannya dengan bagaimana how to be the success person in the world. Bagaimana kita jadi orang sukses di dunia ini, karena kita masih hidup di dunia. Beberapa kalimat-kalimat yang telah kita pelajari bersama, khususnya para santri, santriwan, santriwati, atau juga seluruh mahasiswa Unusia Jakarta ini, harus bisa menemukan sesuatu, temukan sesuatu yang disebut idrok, karena menemukan sesuatu itu adalah bidayatut taghyir. Bidayatut taghyir itu artinya mulai, starting for change. Memulai untuk berubah. Kalau Anda telah menemukan kemampuan yang tanpa batas itu, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sedikit demi sedikit, itu nanti Anda akan muncul sifat mau dan bangga, menerima diri Anda sendiri dengan bangga. Sudah tidak minder kepada orang dan tidak merasa pecundang, tidak merasa tidak berguna. Anda akan menemukan sesuatu yang sangat besar di diri Anda, yaitu wa taqabbala nafsik. Nah, setelah bisa begitu, Anda akan terus-menerus dilatih untuk memutuskan yang putus, dan untuk menggunakan kemampuanmu itu, sehingga akhirnya yang dicapai adalah ta'ish sa'idan, tidak ta'isu ta'isan, tidak begitu, tapi ta'ishu sa'idan. Anda akan hidup dengan bahagia. Tidak ta'ishu ta'isan, tidak hidup dengan tanpa bahagia, unhappy. Yang terpenting, para santriwan santriwati ini harus optimis di situasi apapun. Mau corona, mau acara apapun dan situasi apapun, harus tetap at-tafa'ul bil khairi tajiduhu. At-tafa'ul bil khairi tajiduhu. Kalau Anda optimis dengan sesuatu yang baik, ke depan Anda akan menerima sesuatu. At-tafa'ul bil khairi tajiduhu. Sebuah cerita yang menarik, dan ini bisa menginspirasi kita, adalah cerita seorang yang bernama Juan. Juan ini perempuan yang dia kerja biasa di sebuah perusahaan. Ketika bekerja, tapi karena dia merasa optimis terus, maka pekerjaannya pun dilalui dengan baik dan sukses karena dia optimis terus.
Diceritakan di dalam kitab ini, kana hunaka sayyidah ismuha Juwan, wa kanat ta'malu indi mudirah at-taswiq fi ihda Lukanda al-kabirah fi Montreal, wa kana kullama sa'alaha ahadun kaifa haluki kanat taruddu raddan ajiban kanat taqulu lahu ra'i'a wala yastati'u ay saksun ayyughayyira dhalik fa inda masa'alatha limadha taquli dhalik kanat taqulu ana kharajtu ra'i'ah wa sawfa a'udu ra'i'ah wa sawfa astamiru ra'i'ah. Nah ini ada orang yang optimis itu kalau ditanya kepada orang itu tidak akan pernah menjawab yang cengeng-cengeng, tapi dia selalu jawab ana ra'i'ah wa ana ra'i'ah. Saya ini alhamdulillah, itu ra'i, hebat, bagus, baik. Itu dia akan selalu jawab kayak gitu, tidak pernah jawab yang waduh saya itu masya Allah susah lagi ini, gak pernah. Dia selalu jawab ra'i atau ra'i'ah, luar biasa. Kalau ditanya orang, jawabannya menyenangkan terus. Tidak pernah menjawab sesuatu yang membuat orang itu pun terbawa untuk tidak senang. Kondisi apapun harus ditampakkan dengan kondisi senang, kondisi bahagia. Bukan kondisi memelas, bukan kondisi bahkan yang sangat untuk menarik perhatian biar orang mengasihani dia. Tidak begitu. Orang yang biasa memancing orang untuk mengasihi dia itu sesuatu yang dia akan terus kecil karena hidupnya tergantung pada kasihan orang. Anda situasi apapun, lakukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa dalam ekspresi-ekspresi sehari-hari. Contohnya adalah Mrs. Juan. Karena dulu hunaka di sana ada sayyidah, ibu-ibu, ismuha bermula namanya itu Juan, namanya Juan. Ibu-ibu ini namanya Juan. Dia selalu berkata kalau ditanya orang, luar biasa. Wakana ta'malu indi, wakana dan dulu dia itu ta'malu bekerja siapa dia indi padaku. Padaku itu pada pengarang kitab ini. Mudirat taswik sebagai direktur pemasaran, fi ihda Lokandat, di salah satu perusahaan Lokandat al-kabiroh yang besar. Jadi ada perusahaan Lokandat yang besar di Montreal, Wa kana kullama sa'alaha ahadun, dulu ketika seseorang bertanya kepada dia, ulama sa'ala ketika bertanya pada dia siapa ahadun seseorang, kaifa haluki, ditanyanya bagaimana kabarnya, kabar Anda, keadaan Anda gimana? Dia selalu jawab kanat taruddu raddan ajiban. Kanat dulu tarudda selalu menjawab siapa Juan
raddan ajiban, dengan jawaban yang ajib. Tidak pernah jawab yang menyusahkan perasaan orang, tidak pernah. Kanat taqulu, dia selalu berkata, menjawab lahu pada dia, orang yang bertanya, ra'i', luar biasa, luar biasa. Jadi tidak boleh kita itu cengeng. Kenapa kok di orang yang selalu optimis menjawab dengan perasaan dan menjawab dengan hal sesuatu yang baik, yang mengundang orang itu tidak kasihan, tapi menunjukkan baik terus. Wajahnya tidak pernah muram, wajahnya tidak pernah lesu, wajahnya gembira terus, jawabannya enak-enak. Nah, kenapa demikian? Itu akan menular. Kalau Anda mengatakan lagi susah, yang mendengarkan ikut susah, nularnya langsung melebihi corona. Itu cepat. Itu. Tapi kalau Anda mengatakan dengan sesuatu yang menarik, yang baik, yang luar biasa, itu juga akan menular langsung. Orang itu tidak akan ikut larut dalam kesengsaraan, kesusahan, ikut gembira. Jadi langsung nular. Nah, maka dia selalu menjawab kata-kata ra'i', luar biasa. Wala yastati, udah tidak mampu, saksun maksudnya seseorang, ayyughayyira dzalik, untuk mengubahnya, mengubah menjadi sesuatu yang performanya jelek, harus seolah-olah harus dikasihai. Jadi kalau berpakaian juga menunjukkan sesuatu yang sangat atraktif, menarik. Jadi Anda dari mulai pakaian, dari mulai omongan, dari mulai jalan, dari mulai tampaknya wajah, itu jangan wajah yang kusam, jangan wajah yang membuat orang kasihan, jangan wajah yang Anda membuat itu orang sudah ngelihat saja nilainya, grade-nya itu turun. Tapi bagaimana gembira, senang, pede, bahagia, itu nanti akan menular dengan kegembiraan pada keluarga. Karena orang bahagia itu tidak perlu dengan harga mahal. Dan ketika dilakukan terus-menerus kayak begitu, fa indama sa'alatha, dan ketika bertanya, wa indama sa'altuha, kata pengarang kitab ini, ketika aku bertanya kepadanya, limadza taquli dzalik, kenapa Anda selalu menjawab begitu? Ana ra'i', saya luar biasa. Wa ana ra'i'ah, saya luar biasa, saya senang, bahagia, tidak menampakkan lagi susah walaupun nggak punya duit. Karena kalau menampakkan susah, itu akan membuat orang lain susah. Kalau Anda susah kemudian ditampakkan ke orang, Anda dapat jawabannya, duitnya dapat, ya sudah, nanti diganti aja dengan wajah yang susah terus. Tapi kalau wajah yang susah terus, itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang kecil, karena menghasilkan hanya dari kasihan, bukan dari karyanya sendiri. Kanat taqulu, dulu ia selalu berkata, menjawab, ana kharajtu ra'i'atan, aku keluar dari rumah dalam kondisi yang luar biasa. Ra'i'ah, luar biasa. Wa saufa a'udu ra'i'atan, dan aku akan kembali dengan situasi
yang luar biasa, ro'iyah, luar biasa. Wa sawfa astamiru ro'iyatan, dan aku akan terus menerus ro'iyah, luar biasa. Wa fi syari' ro'iyah, di dalam jalan, di perjalanan ro'iyah, luar biasa, rasanya senang terus. Wa mama qalu, dan ketika mereka berkata li padaku, fa'ana ro'iyah, aku selalu luar biasa. Li anani, karena sesungguhnya aku, ana maksudnya aku itu ro'iyatun, orang yang luar biasa. Jadi harus Anda bisa melihat diri Anda, menghargai diri Anda sebagai orang yang luar biasa. Ini wajib. Kalau Anda sudah memposisikan diri Anda yang memelas, yang kelihatan kumel, kucel, miskin, orang akan melihat Anda posisinya ya begitu. Posisinya begitu. Orang lain baru ngelihat saja sudah nggak tertarik, karena Anda jualannya jualan yang harga murah. Jadi penampilan itu termasuk marketing. Penampilan itu marketing, penjualan siapa diri Anda. Coba kalau Anda ngomongnya bagus, tidak belepotan, enak didengar, kalimat-kalimatnya bagus, pecinya ganteng, cukuran rambutnya rapi, ini loh kayak saya kan rapi kan, ganteng, selalu rapi, ganteng, pakaiannya disetrika, bukan kunyel, kumel, gitu, ya kan, baunya harum, itu orang ketika begitu itu akan membawa rezeki. Ya yang kumel juga bawa rezeki, tapi rezekinya kelas kumel. Itu udah rezekinya kelas kumel. Udahlah, kalau nggak percaya praktekkan saja, silahkan. Anda begitu, mau pilih yang rezekinya kumel, apa rezekinya ro'iyah. Nah itu. Jadi di jalan ya ro'iyah, berangkat ro'iyah, di kelas ya merasa bangga. Pertanyaan yang paling dasar kan ini, siapa yang akan menghargai diri Anda? Ketika diri Anda pun tidak menghargai dengan harga yang tinggi. Pakaian kumel, kucel, mandi nggak pernah, baunya nggak jelas, baru deket sama orang saja, ini apa ini? Langsung kena tolak gitu. Tapi senyumnya bagus, wah, melipis, kalimatnya kalimat yang baik-baik yang keluar, atraktif, menarik, selalu senyum. Itu ada namanya qanun al-injidab. Kemarin sudah diajarkan di depan. Qanun al-injidab. Qanun al-injidab itu apa? Hukum tarik menarik gitu. Jadi hukum tarik menarik ini contoh lagi di Jakarta. Saya pernah ngalami begini. Jadi ada tukang taksi. Kita turun dari pesawat. Tukang taksi turun, kita penumpang turun dari pesawat. Tukang taksinya itu penampilannya gembira sekali. Menyambut orang gembira, terus energi gitu. Baunya harum, menyapa tamunya, selamat pagi, assalamualaikum, silahkan, mau kemana bapak, saya antar kemana, sambil ngobrol di jalanan. Dia gembira. Ketika gembira dan senang, ro'iyah terus, yang tadinya itu harganya cuma 75.000, dia kasih uang 100.000 penumpangnya. Gembira sekali. Karena gembira, dia dapat tip 25.000. Penumpangnya juga ikut gembira karena disapa, bapak mau kemana hari ini,
apa yang kita antar kemana, ya membuat situasi gembira. Nah, ketika dia turun, dia mampir ke warteg. Ketika mampir di warteg, karena situasinya gembira, dia senang gitu, dia makan. Biasanya makannya itu cuma nasi dengan kuah saja, tambahi sambal sudah hebat. Ini enggak, kuah, telur goreng, kopinya beres, dengan gembira. Tiba-tiba cucunya warteg itu mau berangkat sekolah. Sudah cium tangan ke mbahnya, ditanya, sudah bawa sarapan belum? Belum mbah, tunggu sebentar. Ditunggu, dia bayar. Berapa bu ini? Ini 12.500. Oh, 12.500. Iya. Dibayarlah uang 15.000. Terus dia bilang, lebihnya ambil. Nah, wartegnya gembira sekali. Menular langsung gembira. Tadi penumpangnya gembira, sopirnya gembira, sekarang wartegnya gembira. Nah, tiba-tiba datang bunyi-bunyi toat, ternyata jualan roti. Cucu itu dibelikan roti oleh mbahnya yang jualan warteg tadi. Nah, cucunya senang dengan bawa roti ke sekolah. Nah, ketika istirahat, mereka pada istirahat dan makan roti. Temennya ada yang nggak bawa, dikasih roti itu, gembira lagi. Temennya, coba bayangkan, orang yang berperilaku ro'iyah menular kegembiraannya kayak gitu, cepat, langsung, dahsyat. Dari orang gembira, tukang taksi gembira, warteg gembira, cucu gembira, teman sekolah gembira. Coba Anda menghargai diri Anda, kucel terus. Mau orang deket aja nggak mau, sungkan, males. Tapi inilah yang disebut qanunul injidab, hukum tarik menarik. Kalau kita performanya bagus, orang akan melihat kita bagus. Kalau kita performanya bagus, orang lihat bagus, kita akan mengasihkan aura yang bagus. Dia akan bercerita yang bagus. Kita akan dapat terus bertambah kayak tadi. Wakanat nata ijuha, dan dulu wakanat dan ada apa nata ijuha, hasilnya orang yang selalu optimis dan selalu berkata ana ro'iyah, saya luar biasa, dan penampilannya juga ro'iyah, luar biasa, kata-katanya ro'iyah, luar biasa, pakai sarung ya sarung yang dicuci, jangan nggak pernah dicuci, itu sudah 1 minggu nggak pernah dicuci. Min aqwan nawa nataiji, dari hasil yang paling kuat, alati ro'aituha fi hayati, yang aku lihat dalam hidup saya, kata pengarang kitab ini. Jadi dia kerja di satu perusahaan, dia optimis terus, dia berkata ke orang ro'iyah terus, luar biasa terus. Di jalan, di mana saja ketemu orang, ngangguk, sopan santun. Nah, maka dia kemudian mendapatkan hasil yang ro'iyah juga, hasil yang sangat luar biasa, fantastis. Fakanat mudiratut taswiki ro'iyah. Fakanat, maka ada dulu siapa mudiratut taswiki, direktur pemasarannya itu ro'iyatan, orang yang luar biasa. Wakanat fi muntahadz zaka, dan dia orang yang very jenius, orang yang sangat jenius, muntahadz zaka. Wakanat mabi'atuha kabiratun jiddan. Wakana, dan ada apa mabi'atuha,
penjualannya, karena dia kan direktur pemasaran, penjualannya itu kabiratun jiddan, sangat besar penjualannya. Kalau Anda jadi marketing, kalau Anda jadi pendakwah, jadi kiai, ustadz pendakwah, atau jadi marketing, wajahnya diubah, wajahnya jangan wajahnya serem kayak gitu, wajahnya diubah, penampilan dibaiki, pakai pecinya yang bagus, rambutnya disisir, baunya harum, sepatunya mengkilap, bahasanya enak. Jangan menunjukkan Anda miskin sekali. Ya, ini. Wa kanat indama takhruju, ketika Anda keluar, ketika dia keluar, namanya Juan ini keluar, wa ta'udu dan kembali, wa ma'aha daiman al-jadid, wa ma'aha dia memperolehnya daiman al-jadid, memperoleh sesuatu yang baru terus. Setiap keluar rumah pulang dapat sesuatu yang baru, yang menyenangkan, baru menyenangkan. Yang nggak menyenangkan lupakan, nggak usah ditambah-tambahi, orang lain jadi ikut susah. Coba Anda jadi bapak nih nanti, pergi mendapatkan kesusahan, ditunggu-tunggu oleh istrinya dan anaknya di rumah, Anda cerita yang susah lagi. Kira-kira itu menular nggak susahnya? Menular. Nular ke siapa? Ke istrinya. Nular lagi ke siapa? Ke anaknya. Itu akan membekas dan terus-menerus menjadi orang yang susah. Nah, untuk mengawali itu wajib kita bersyukur. Ketika bersyukur itu mudah sekali untuk menjadi bahagia, menjadi ro'iyah. Nah, nanti ketika sudah kita bersyukur, kelihatan orang ini pantas, ini pantas, ini pantas, ini pantas, ini pantas. Lah itu ada tetangga aja, itu aja, itu kelihatannya orang energik dan pantas untuk diminta melakukan kerjaan ini. Itu namanya qanunul injidab, hukum tarik menarik. Jadi tarik menariknya itu menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik. Tapi kalau Anda memposisikan diri Anda under, di bawah, ya akan tarik menarik juga. Tarik menariknya Anda, orang lain akan mengapresiasi Anda, tingkatnya ya rendah itu. Itu kayak gitu. Kalau nggak percaya Anda lakukan dan akan kena itu. Westa. Kecuali Anda sudah hebat sekali, udah jadi top level, Anda mau pakai baju kayak apa, mau orang sudah tetap saja dia hebat. Dong Anda sekarang nggak ada apa-apanya, kita belum nggak ada apa-apanya, mau kayak gitu. Wakanat fi muntahadzakat, wakanat mabi'atuha kabira jiddan, wakanat indama takhruju wa ta'udu wa maha daiman al-jadid, dia dapat sesuatu yang baru, tamaman, dengan sempurna, mithlalladzi yastadu as-samaka, seperti cerita orang yang memancing ikan. Nah, ini orang mancing ikan. Jadi sesungguhnya Anda berpakaian, Anda berperilaku baik, kita menunjukkan sesuatu yang ro'iyah, yang menarik, membuat orang puas, itu seperti cerita mancing ikan. Ini nyata ini. Jadi sebuah cerita-cerita ini, cerita-ceritanya nyata. Dan coba kita lihat apa hubungannya orang hebat dengan mancing ikan. Kana hunaka ithnani yastodani as-samaka sawiyan, wa kana ahaduhum yastodu wal akharu la, fa kana alladhi yastodu yadu'u farawilah fi sinarah, fi sinaratin, fi sinarati
wa yarmiha lis-samak. Wa kana tidak pernah mancing ikan. Lah rupa-rupanya yang biasa mancing ikan, dia memberi pakan untuk mancingnya pakai dud. Dud itu belatung atau apa namanya? Ya cacing itu. Dud. Belatung. Yang satunya ditanya, kamu umpannya apa? Saya pakai stroberi. Nah, yang satu pakai dud, pakai cacing atau pakai apa namanya, sesuatu yang ikan mau makan. Yang satunya pakai stroberi. Buah stroberi untuk mancing. Nah, ditaruh di pancingnya, dilempar. Yang satu yang pakai dud itu dapat ikan. Yang satunya nggak dapat ikan. Ditanya, kenapa kau mancingnya pakai apa? Umpannya pakai stroberi. Oh, pakai stroberi. Anda pakai dud. Udah dapat? Belum. Yang pakai stroberi belum dapat. Ditanya oleh yang pakai entung atau pakai ulat, pakai ulat. Kamu udah dapat? Belum. Ya mana mungkin Anda bisa dapat. Kenapa? Karena Anda pakai stroberi. Oh, terus ditanya lagi, kenapa sih Anda pakai stroberi? Dia jawab, karena saya seneng stroberi. Ini. Karena saya seneng stroberi, maka saya mancing pun pakai stroberi. Jadi intinya apa? Anda seorang presiden, gubernur, pemimpin, direksi, direktur, lurah, camat, siapa aja Anda pemimpin, ya, itu tidak bisa melakukan mancing pakai stroberi gara-gara karena Anda senang stroberi. Jangan mengukur orang lain dengan sesuatu yang Anda senang, gitu. Nah, lalu gimana? Kalau Anda ingin sukses, cara berpikirnya tidak langsung jeglek orang lain ngikuti Anda. Emang siapa Anda itu? Tidak begitu. Pelan-pelan. Ikan saja nggak mau makan stroberi, walaupun Anda senang. Jadi jangan memaksa orang untuk senang seperti Anda. Tapi bagaimana Anda pendekatannya pelan-pelan, kemudian mereka akan tahu dan lama-lama senang. Nah, ini cerita orang mancing. Karena unaka isnani, di sana ada dua orang yastodani yang mereka mancing berdua, mancing asamaka akan ikan sawian bersama-sama. Wa kana ahaduhum yastodu wal akharu la. Wa kana, dan ada siapa ahaduhum salah satu mereka, ahaduhuma itu yastodu, mereka sudah biasa mancing, wal akharu, dan yang lainnya la, belum biasa mancing. Fakana, dan ada alladzi la yastodu, orang yang tidak biasa mancing, itu yadou, menaruh farawilatan, akan stroberi, fi sinarotin, dalam kaitnya, dipancingnya dikasih stroberi. Wayarmiha, dan kemudian melemparnya pada pancingnya, pada sinaroh, melemparkan lisamaki, pada ikan, lempar. Wakana, dan ada siapal akhoru, yang lainnya, itu yadou, menaruh siapa akhor, al duda, akan
ulat. Wayarmihi dan melemparnya pada dud lisamaki pada dilempar ke ikan. Faqala dan berkata lahu padanya, pada orang yang pakai dud, alladzi la yastadu, orang yang belum pernah mancing. Kaifa anta tastad, bagaimana Anda cara mancingnya? Bagaimana cara mancing Anda? Qala jawab siapa orang yang biasa mancing. Lalu pada orang yang nggak pernah mancing, bidud, dengan ulat. Qala menjawab lahu atau berkata lahu padanya, limadha, kenapa kau pakai ulat? Qala lahu, qala berkata lahu padanya, li'anna samaka yuhibbu ad-duda, karena sesungguhnya ikan itu yuhibbu, seneng, ad-duda, akan dud. Ikan senengnya dud. Sumaqala, kemudian berkata lahu padanya, wa anta bimadha tastadu, Anda dengan apa memancingnya? Qala jawab siapa yang tidak pernah mancing lahu pada yang pernah mancing, astadu bil farawilah, aku mancing dengan stroberi. Faqala lahu, kemudian bertanya padanya, limadha, kenapa pakai stroberi? Faqala lahu, kemudian dia berkata padanya, li anani uhibbu al farawilah, karena aku senang pada stroberi. Faqala lahu, idzan, kalau begitu, falan takul samakanil yaum, falan takul, tidak akan pernah makan apa samaku, tidak pernah falan takul, tidak akan makan samakan siapa Anda samakan akan ikan al-yaum, sekarang. Kalau Anda makan, kalau Anda mancingnya pakai stroberi, Anda tidak akan makan ikan sekarang. Nah, karena nggak akan pernah dapat ikan nggak makan stroberi. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, mau melobi orang, mau diskusi dengan orang, kita harus tahu dulu mereka itu kayak apa situasinya, kelasnya seberapa. Kelas SD ngomongnya Anda tinggi sekali, ya nggak akan nyambung juga. Ini kiainya nggak jelas ini, padahal kalau ngajar di universitas, oh hebat sekali profesor. Ngajar di kampung ngomong kayak di universitas, ya sama saja mancing dengan stroberi itu. Jadi harus disesuaikan dengan Anda dengan siapa, komunitas Anda siapa. Fayajibu, maka wajib apa antastoda bima yuhibbuhus samak. Kalau mau mancing ya wajib antastoda, untuk mancing, bima, dengan sesuatu, yuhibbu, yang mencintai, senang pada ma apa samaku, ikan. La bima tuhibbu anta, la bima tuhibbu anta, tidak dengan sesuatu yang Anda senang, bukan yang ikan senang. Nah, itu harus kayak gitu. Mau bisnis juga begitu. Anda lihat pasarnya, di sekeliling Anda sudah banyak bakso, Anda tetap membuka bakso. Ya mungkin ada yang beli bakso Anda, tapi untuk apa beli banyak-banyak, udah banyak jualan bakso. Di sekeliling Anda sudah banyak kelontongan, Anda jualan kelontongan, ngapain orang jualan kelontongan? Nah, itu artinya memancing tidak tepat. Bagaimana Anda mancing biar tepat? Itu sesuaikan dengan pasarnya.
sesuai dengan pasar. Ini namanya hukum pasar. Sama dengan Anda ingin ngajari, ingin jadi kiai, santrinya belum bisa dengerin Arab saja baru, belum pernah bisa nulis Arab, langsung Anda ngaji kitab Alfiyah, saya yakin tinggal kabur itu. Jadi kayak gitu. Nah, kalau santrinya ya sama dengan tadi mancing pakai stroberi gitu. Lalu bagaimana? Ya disesuaikan. Yang menyesuaikan yang mancing apa ikannya? Hah? Yang mancing. Jadi kiainya atau santrinya? Nah, iya kayak gitu. Pemimpinnya atau yang dipimpin? Masyarakat atau Pak Presiden? Nah, kalau tidak mau dikasih bingkisan terus tiap hari sampai APBN-nya habis, ya tetap aja nggak ngefeknya. Apalagi cuma dikasihnya 2,5 kilo suruh untuk hidup 1 bulan, anaknya 5, ya bingung itu, ya kan? Terus nggak bisa belajar, nggak bisa kerja, padahal dia kerjanya biasanya sehari untuk memenuhi 5 orang tadi anaknya. Kena corona, dikasih bungkusan sebulan 2,5 kilo, 5 anaknya. Nah, tapi kalau mau nginjek pemerintah harus ngasih yang banyak, nggak masa ngasih cuma 2,5 kilo. Lah wong pajaknya aja baru dapat 10%, untuk gaji karyawannya pemerintah aja masih ngap-ngapan, duitnya dari mana? Nah itu muternya kayak gitu. Maka orang yang sudah wajib bayar pajak mestinya bayar pajak. Kayak gitu dan seterusnya. Wa kadzalika anta yuhibbu an tu'tiya an-nasa ma yuridun. Begitu pula kalau Anda, wa kadzalika dan begitu pula anta tuhib, Anda senang antu'tiya untuk memberi an-nasa pada manusia ma yuridun, sesuatu yang mereka mau. Anda mau jadi orang baik, mau ngasih saja itu sudah perilaku yang sangat baik. Ngasih sesuatu yang sangat baik. Itu akan lebih tepat ketika yang dikasih itu butuhnya itu. Waduh, senangnya bukan main. Ada orang kelaparan, lapar dari kemarin belum makan. Datang minta makan, Anda kasih harga yang paling mahal, namanya pulpen Montblanc. Nah, kasih pulpen, minta makan dia, butuhnya karena lapar dikasih Montblanc. Ya gak seneng walaupun harganya mahal. Dia gak ngerti aja kalau itu. Dia gak ngerti juga kalau pulpen itu harganya mahal. Lalu gimana? Ya ngamuk aja tetap. Gitu kira-kira. Jadi harus sesuai dengan yang mereka butuhkan. Walaisa ma anta turid, bukan sesuatu yang Anda inginkan. Anda mau ngasih seseorang yang paling tepat, yang mau ngasih ilmu, mau ngasih apa saja, itu sesuatu yang dibutuhkan. Nah ini saya ngasih ilmu ini karena saya nganggap juga Anda butuh ini. Kalau Anda nggak butuh, merasa butuh ini, saya yakin Anda walaupun digebukin nggak mau ikut. Ingat itu, Anda mau jadi sekelas apapun pemimpin, jadi pemimpin NU ranting misalnya, tapi Anda tahu kebutuhan masyarakat ranting itu apa? Kalau kebutuhannya itu agak nyaman, orang meninggal didoain, ada ini didoain, Anda ngaku NU dari kota, nggak mau tahlilan, ya hilang.
Nah, begitu. Wa kadzalika kanat hadhil banat tu'ti annas ma turid. Wa kadzalika, dan begitu pula kanat ada siapa hadhil banat, perempuan ini yang namanya Juan yang jadi direktur marketing, itu tu'ti memberikan siapa banat annas akan manusia maturid apa-apa yang ia mau, orang-orang mau, ma yurid. Fakanat taktashif hayata ihtiyajat annas. Fakanat, maka ada siapa Juan itu taktashifu menemukan, siapa Juan menemukan ihtiyajatin nas, akan kebutuhan-kebutuhan manusia. Yang penting dia bisa menemukan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang. Ini, Anda sekecil apapun jadi pengurus NU, lakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak. Kalau orang banyak itu membutuhkan, Anda akan jadi tokohnya. Ini berarti sebelum melakukan apa-apa, temukan kebutuhan orang itu apa. Kecuali kalau Anda sudah hebat. Kalau sudah hebat berarti Anda bisa menciptakan kebutuhan orang. Orang tadinya nggak ngerti, nggak butuh, tapi Anda edukasi agar orang itu butuh itu. Nah, itu nanti step yang kedua, ketiga, itu butuh effort, butuh kekuatan. Bagaimana mengedukasi pasar untuk butuh itu. Dulu awalnya ini orang suruh pakai kertas semua. Lah, diedukasi, menulis kitabnya sudah kitab elektronik, membacanya elektronik, itunya elektronik. Dulu bayar semua pakai uang kertas semua, nanti diedukasi, lama-lama sudah pakai elektronik. Itu setelah Anda kuat, karena nggak bisa langsung. Nah, itu namanya mengedukasi pasar. Wa ta'malu lahu nidhaman, wa ta'malu, dan bekerja siapa Juan tadi lahu padanya nidhaman, sesuai dengan sistem. Sesuai dengan sistem. Fakanat ra'iah, dia adalah luar biasa. Hasilnya pun luar biasa. Wa taqulu likulin nas, dan Juan berkata kepada setiap orang, ana ro'iyah, saya adalah luar biasa. Wala yastati'u ay as-saksu ayyughayyira dzalik. Wala yastati'u, tidak mampu siapa saksun seseorang, ay saksun maksudnya seseorang, ayyughayyira dzalik, untuk merubah kebiasaan itu. Kebiasaannya yang melakukan sesuatu yang ro'iyah, ro'i, luar biasa. Fa'ana ro'iyatun bifadlillah, aku adalah orang yang luar biasa bifadlillah, karena anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika li'annallaha, sesungguhnya Allah, wadhalika, karena itu, li'annallaha, sesungguhnya Allah itu kholakoni, menciptakan siapa Allah padaku, ro'iyatan, dalam keadaan ro'iyah. Kenapa? Wa kholakoni, dan menciptakan siapa Allah padaku, fi ahsani taqwim, pada bentuk yang sangat mulia. Allah menciptakan manusia adalah ahsanu taqwim, bentuk yang paling top, paling ro'iyah. Nah, Allah sudah menciptakan manusia bentuk yang paling top, yang paling ro'iyah. Kenapa manusianya tidak mengakui begitu? Jadi ketika Anda lagi merasakan, lagi melaksanakan performan Anda itu hebat terus performannya,
itu sesungguhnya Anda lagi bersyukur karena Allah menciptakan kita sesuatu yang yang ahsanut taqwim. Fala budda, maka wajib an a'rifa, untuk mengetahui siapa kita, mengetahui dzalik, akan hal-hal itu. Wa ana, bermula aku Juan itu, Juan yang tadinya orang nggak pernah merasa susah, itu amsi, aku berjalan fil ardi, di muka bumi, wero mutakabbir, tidak dengan sombong. Nah, walaupun Anda itu melakukan kayak tadi, performan bagus, patpensinya bagus, ungkapannya bagus, penampilannya bagus, yang terpenting itu tidak mutakabbir, nggak sombong. Jangan mengeluarkan kesombongan. Wala buddha an usaida akbaru adatin minan nas. Ini intinya inti. Kalau Anda ingin jadi hebat, wala buddha, dan wajib an usaida, tujuannya untuk membantu, aktsar, lebih banyak, aktsaru adatin, akan jumlah yang banyak, minan nas, dari manusia. Ini jangan dirubah. Orang hebat itu cita-citanya bagaimana dia bisa membantu orang banyak. Wes. Kalau teorinya itu, Anda akan berkembang. Kalau keinginannya itu, Anda akan berkembang. Niatnya ingin melakukan sesuatu untuk banyak orang. Nah, sekarang contoh kayak gini aja. Ini bisnis dah, wis, anggap saja bisnis. Anda mempunyai pabrik. Pabrik apa? Ya, pabrik ikan. Misalnya, ikan dikalengi, karena ikan di laut diciptakan oleh Allah, tinggal ngambilin saja gratis. Dikalengi, dijual. Pertama, yang nyari ikan cuma satu kapal. Nah, Anda urus dengan baik, satu kapal 5 orang. Itu 5 orang ngasih makan keluarganya 5 udah 25 itu. Nah, karena niat Anda adalah untuk orang banyak, nanti akan tambah lagi kapalnya, akan tambah lagi karyawan pengalengannya, akan tambah lagi, terus. Kamu jadi orang hebat nggak? Ketika makin banyak karyawannya, makin banyak orang yang tergantung pada Anda hebat belum? Maka jangan pikirkan diri sendiri. Jangan pikirkan hanya hidup untuk diri sendiri, pikirkan orang banyak. Nanti orang banyak itu akan memikirkan kita yang satu. Berarti untung mana? Pasti untung kita. Itu. Ini kuncinya. Wala buddha an usaida akbaru adatin minan nas. Nih, maka Anda jangan pelit ngasih bantuan apa saja, pikiran, karya, kerja, bantu apa saja, berikan kepada orang banyak itu. Diniati begitu. Nah, sekarang kayak gini. Anda kerja sebulan, gajinya 5 juta. Pegawai negeri 5 juta. Atau 10 juta deh. 10 juta sudah hebat itu. Gaji 10 juta sudah hebat. Jadi pegawai negeri. Dipikirkan 10 juta itu untuk biaya sekolah anak, biaya ngontrak di Jakarta, biaya naik bis, macam-macam, setiap bulannya habis. Kapan Anda bisa punya rumah? Nah ini. Punya rumah aja susah. Tapi ketika Anda memikirkan untuk orang banyak, sekarang saya baru bisa di Jakarta memikirkan Anda sekitar 200 orang beserta guru-gurunya kan.
guru-gurunya, dikasih rumah. Lah, berarti sesungguhnya saya dapatnya banyak enggak? Sesuatu yang besar banyak enggak? Ya banyak. Kalau enggak cuma rumah kecil juga kan dapatnya. Kalau mikirkan diri sendiri. Anda harus paham ini. Allah akan menyertai kita, menyertai. Kalau niatnya besar, Allah akan kasih kebesaran. Wal'an saufa nukarriru sawiyan marrah ukhra. Awalu syai' huwa idrak likudratik Allah mahtuta wa taqabbal attam lima anta alaihi al'an. Thumma ba'da dhalik al-qarar al-qati bi'an tastakhdima qudratakal an wala tudayyu waqtaka fil kalam ghairul majdi wala tudayyu waqtaka fi al-qatlah ats-tsalatsah wallahu a'lam bishawab. Para santri Darul Uwah dan mahasiswa Unusia harus tetap ngaji dan di absen, dan harus diingatkan bahwa sekarang sudah mulai waktunya pendaftaran. Sampaikan informasi-informasi siapa yang mau mesantren dengan kuliah di Unusia, di pesantren Darul Uwah Jakarta, untuk disampaikan. Jangan sampai informasi ini mereka tidak tahu, tidak paham, karena insya Allah jurusan-jurusannya juga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.